Shalom, jumpa lagi dengan saya James Pangau di Go Gospel Indonesia. Apakah Anda menyukai lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan? Ya, saya juga menyukainya. Ada 3 hamba Tuhan, Pendeta J.E. Awondatu, Pendeta Junadi Salat, dan Pendeta Yakob Nahwai. Hamba-hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan sudah tidak bersama kita. Mereka sudah dipanggil oleh Tuhan kembali ke rumah Bapa di sorga. Tetapi ketika mereka hidup itu mereka pergunakan sebagai kesempatan untuk melayani Tuhan. Mari kita ikuti jejak pelayanan mereka. J.E. Awondatu, Johannes Edward Awondatu, anak dari Pendeta Yan Awondatu, Gembala Sidang GPDI Cianjur, Jawa Barat. Johannes Edward Awondatu, panggilan sehari-harinya adalah Yoyo, lahir di Cianjur tanggal 28 Agustus 1948. Bakat bernyanyi dan bermusik sudah kelihatan sejak dia berusia kelas 3 SD, di mana dia menjadi juara dalam menyanyi. Sejak muda sudah piawai bermain berbagai alat musik, dan SMA dia membentuk sebuah grup band, yakni grup band BBC, Bintang Baru Combo. Meskipun baru terbentuk, tapi nama band mereka BBC sudah mulai banyak dikenal orang. Sebuah majalah populer pada waktu itu majalah Jaya, memuat tentang band BBC, dan majalah itu menilai bahwa BBC ini mempunyai prospek yang baik di masa depan. Jadi Awondatu ketika itu mulai berpikir bahwa band adalah pilihan hidupnya. Dia akan hidup dari bermusik. Pada masa itu adalah masa-masa jayanya band-band internasional seperti The Beatles, Rolling Stone, ataupun Elvis Presley. Kalau di Indonesia mungkin Kus Plus. Sebagai remaja yang sedang mencari jati diri, tentu mereka bercita-cita agar band mereka akan dikenal seperti grup band yang lain. Kapankah Awondatu mulai terpanggil jadi hamba Tuhan? Panggilan Tuhan itu datang justru ketika dia sedang manggung di sebuah acara dan sedang menyanyikan sebuah lagu Satisfaction dari The Rolling Stone. I can get no satisfaction, atau saya tidak mendapatkan kepuasan. Jadi dalam usia belasan tahun ketika masih bermusik di SMA, dia sudah sadar bahwa tidak ada kepuasan dalam bermusik dan bernyanyi. Ini adalah cuplikan lagu dari The Rolling Stone, dan lagu inilah yang sedang dinyanyikan oleh Awondatu ketika dia merasa bahwa dalam bermusik dan bernyanyi tidak ada kepuasan dan hampa adanya. Sejarah lagu Kus Plus Kujemu itu konon juga lahir dari rasa bosan dan jenuh karena setiap hari harus konser. Pada awalnya mungkin bermusik itu menyenangkan, tapi lama-kelamaan menjadi kejenuhan. Dalam bermusik, orang dapat mencapai ketenaran, nama besar, popularitas, uang, dan kekayaan. Tetapi seorang raja Israel, Salomo, dalam Pengkhotbah 1 ayat 2 berkata, kesia-siaan belaka. Kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Itulah, tetapi kehidupan itu ternyata hampa. Ya, sampai saya mendapat gelar setan gitar, bermain gitar ditutup dengan sapu tangan di depan teman-teman SMA. Ya, fotonya masih ada sampai sekarang, tetapi hampa. Dan pada saat itu saya sedang menyanyikan lagu Satisfaction dari Rolling Stone. Nah, betul-betul itulah yang saya dapat. I can get no satisfaction. Di dalam musik dan ketenaran itu tidak ada kepuasan, ya, dan tidak ada sama sekali hal yang menyenangkan. Ya, hampa.
Tapi itulah yang dicari semua orang. Yesus pernah berkata, untuk apa seorang memiliki seluruh isi dunia ini, tapi dia kehilangan nyawanya. Ya, hilang nyawa, hilang juga segala yang dimilikinya. Itulah namanya hampa. Dan rasa hampa ini sangat berbahaya karena banyak orang kaya dan terkenal bunuh diri karena merasa hidup ini hampa. Yang memuaskan ternyata adalah melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa, dan menjadi hamba Tuhan. Dan untuk jadi hamba Tuhan, dia membekali diri dengan masuk sekolah Alkitab BJ Batu Malang. Tahun 1968, Awon Datuk muda waktu itu pergi ke BJ, masuk sekolah Alkitab pada angkatan 14. Dengan perginya ke BJ, maka bubarlah grup band mereka. Tamat sekolah Alkitab, Tuhan mulai pakai hidupnya untuk menyampaikan firman Tuhan di mana-mana. Istri dia cinta kepada suami, buktinya dia tunduk sama suami. Itu bukti dia cinta kepada Tuhan. Apa bukti seorang suami mencintai istrinya, mencintai Tuhan? Buktinya dia harus mencintai istrinya. Ketika dia mencintai istrinya, dia mencintai Tuhan. Apa bukti seorang pemuda mengasihi Tuhan? Dia taat kepada orang tua, dia hormat kepada orang tua. Ini adalah bukti, saudara-saudaraku, yang tidak bisa dibantah. Saudara boleh nyanyi, saudara boleh bergereja, saudara boleh menjadi orang Kristen, tapi kalau di rumah tangga saudara yang memerintah bukan lagi Tuhan, tetapi keakuan, kemauan kita, ya, maka saudara-saudaraku tidak akan mengalami berkat Tuhan, tidak akan mengalami kelimpahan. Pendeta J. Awon Datu pasti berkhotbah dalam bahasa Inggris, dan dia sudah berkhotbah di berbagai belahan dunia lainnya. Ia juga banyak mentobatkan para artis. Salah satunya adalah aktor senior Roy Martin, dibaptis oleh Pendeta J. Awon Datu. J. Awon Datu adalah pendiri Sekolah Alkitab Cianjur dan STT Pantai Kosta Cianjur. Selain Gembala Sidang GPDI Cianjur, ia juga selama 3 periode berturut-turut memimpin organisasi GPDI Jawa Barat. J. Awon Datu meninggal dunia pada tanggal 29 April 2020, meninggalkan seorang istri, anak-anak, dan cucu-cucu. Puji Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Ya, itulah sekelumit tentang Pendeta J. Awon Datu. Bagaimana tentang Pendeta Junaidi Salat? Junaidi Salat lahir di Lampung Utara tanggal 1 September 1950. Tamat SMP di Lampung, dia ke Jakarta tinggal bersama kakaknya. Dan dia bekerja di Taman Ismail Marzuki sebagai tukang sapu dan tukang parkir. Dengan kerja keras, ketekunan, dan susah payah, dia berhasil menjadi bintang terkenal. Memiliki multi talent dan dia sangat berhasil di dunia hiburan. Tapi semua prestasinya itu tidak akan kita bahas di sini, karena itu sudah merupakan masa lalu Junaidi, dan kini dia memiliki kehidupan yang baru. Seperti kata Rasul Paulus, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Filipi 3 ayat 8. Jadi yang menarik adalah bagaimana perjumpaan Junaidi Salat dengan Yesus. Dia pernah hampir stres karena dia tidak mengerti bagaimana orang Kristen menganggap Yesus adalah Tuhan. Padahal bagi dia, Yesus adalah Nabi. Dia pun bertanya kepada banyak orang Kristen, bahkan pendeta. Tetapi jawaban mereka, dia katakan, tidak masuk di akal. Dia ingin Tuhan yang masuk di akal. Dan dia pun bertambah bingung. Suatu siang pada tahun 1986, dia sedang menyetir mobil, pergi ke studio untuk rekaman. Sementara menyetir, dia berkata begini, Yesus, apakah engkau benar-benar Tuhan? Kalau engkau benar Tuhan, kasihanilah saya. Beberapa menit kemudian tubuhnya mendadak kram dan dia cepat-cepat memarkir mobil di pinggir jalan dekat pasar. Ketika diparkir, tubuhnya tiba-tiba menjadi lumpuh, tidak bisa digerakkan sama sekali. Lalu dia mendengar suara, Akulah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat seisi dunia. Kalau kau tidak percaya, kau akan mati. Dia sangat takut mendengar suara itu, juga takut kalau dia akan mati. Tiba-tiba seperti ada sebuah film lewat di depan dia, dan film itu tentang kehidupannya sendiri. Segala dosa yang dia lakukan itu terpampang kembali di
di depan mata Dia lalu menangis dan memohon ampun kepada Tuhan, dan dia pun terima Yesus pada waktu itu. Yesus datang secara ajaib kepadanya, dan itu memang tidak masuk di akal. Dan tiba-tiba tubuhnya menjadi sehat kembali. Dia menyetir kembali sampai di studio. Sampai di studio, dia memproklamirkan dirinya pada teman-temannya bahwa dia sudah Kristen dengan pengalaman yang baru saja dia alami. Tetapi banyak yang sinis, bahkan mulai menjauhi dia. Ia kemudian masuk sekolah Alkitab untuk memperdalam pengetahuan Alkitabnya, dan kemudian dia mulai bersaksi kemana-mana dan berkhotbah di berbagai tempat. Saya berkata begini sama Tuhan, Tuhan, mumpung Ali Topan ini belum begitu dilupakan banyak orang, saya mau dipakai dia. Biar sekarang goyang ditunjukkan saya siap melayani orang-orang di penjara, orang yang terkurung, orang-orang yang sakit, seperti jompo. Dari hal-hal yang kecil itu saya layani. Tapi coba kita datang ame Yesus, terimalah dia jadi Tuhan, jadi Raja. Ya, setiap tempat ada orangnya dan setiap orang ada tempatnya. Meskipun dia sering diundang khotbah di acara-acara besar, tapi fokusnya kepada orang-orang kecil. Selain itu, dia juga terbeban untuk melayani suku Betawi. Sebelum meninggal dunia, Yunani Salat bersama istrinya melayani Fokus, forum komunikasi umat silaturahmi yang berjumlah sekitar 700 orang. Sekarang hampir 700. Dan 80%-nya bukan berasal dari Kristen. Mari kita doakan supaya fokus yang dirintisnya tetap berkembang dan diberkati tanpa kehadiran Junaidi Salat. Pendeta Junaidi Salat meninggal dunia pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 di Rumah Sakit PGI Cikini, Jakarta Pusat. Meninggalkan istri tercintanya, meninggalkan anak-anak, meninggalkan jemaat, bahkan kita semua. Haleluya. Ayat 14 sekali lagi saya bacakan karena mewarnai kepasan firman dan tema hari ini yang berasal dari mulut Yesus Kristus Tuhan kita. Aku harus mati. Ayat 14 Yohanes 3 sekali lagi berkata, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia, garis bawahi, harus ditinggikan. Kalimat yang menggambarkan bahwa dia datang untuk mati. Berkali-kali saya berkata Yesus datang bukan untuk hidup. Sekali datang untuk hidup, umurnya lebih panjang dari manusia tertua dunia yang bernama Metusalah. Jika dia datang untuk kaya, dia akan lebih kaya dari Rockefeller. Dia akan kaya dari Donald Trump. Dia lebih kaya dari Raja Minyak yang berada di Timur Tengah. Dan dia lebih kaya dari siapapun yang masuk dalam Guinness Book orang terkaya dunia. Tapi bukan untuk itu dia datang. Dia datang untuk mati. Dan dia tidak datang untuk mendapatkan kehormatan dan ketenaran. Paulus berkata kepada jemaat di kota Filipi dalam pasal 2, dia yang adalah Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang perlu dipertahankan. Adakah lagi yang mulia dari Allah? Dengar, saya jawab, tidak ada. Adakah lagi yang lebih tenar dari Tuhan Allah? Tidak ada. Berarti untuk mengejar ketenaran bukan tujuannya datang ke dalam dunia. Ini adalah penggalan khotbah dari Pendeta Dr. Yakob Nahwai MA, Gembala GBI Mawar Saron, Jakarta. Bukan hanya jemaat GBI Mawar Saron yang berduka, tetapi umat Kristen Indonesia juga turut berduka cita atas kepergiannya kembali ke rumah Bapa di sorga. Pendeta Yakob Nahwai adalah tokoh pertumbuhan gereja Indonesia. Sejak kepulangannya dari studi di Korea, dia kemudian mulai mengadakan seminar-seminar pertumbuhan gereja di seluruh Indonesia. Dan sejak itu sekitar tahun 80-an, gereja-gereja seperti terbangun dari tidurnya, berbenah diri dan mulai bertumbuh gereja mereka. Mungkin tidak berlebihan kalau Pendeta Yakob Nahwai disebut Bapak Pertumbuhan Gereja Indonesia. Yakob Nahwai lahir di Titawai, Pulau Nusa Laut, Kecamatan Lease, Maluku Tengah, tanggal 25 Februari 1947. Yakob merupakan anak kelima dari 6 bersaudara
dari keluarga Lodewijk Nahwai. Tamat SMP dari kampung Titawai, Yakob pindah Jakarta yakni tahun 1962. Di Jakarta, Yakob tinggal bersama kakaknya Edward yang bekerja sebagai pelaut. Pendidikan teologianya dia ambil di Seminari Bethel, Jalan Keistubuan Jakarta. Kemudian STT Jakarta, Jalan Proklamasi. Dan dia juga sempat kuliah di Korea Selatan. Pulang dari Korea, Yakob menikah dengan gadis Tionghoa bernama Wang Suilan atau sehari-hari dipanggil Rina. Pernikahan mereka diberkati oleh pendeta H.L. Senduk di GBI Jalan Wahid Hasyim 67 Jakarta tanggal 30 November 1978. Dan pernikahan mereka dikaruniai 3 anak yaitu Yohanes, Esther, dan Naomi. Sebelum di Jakarta, Yakob adalah gembala sidang GBI Cimanggis Depok, Jawa Barat. Dia sudah melayani Tuhan sejak muda dan sampai dia meninggal dunia di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Pendeta Dr. Yakob Nahwai MA, gembala GBI Mawar Saron, Jakarta, yang mempunyai cabang juga di seluruh Indonesia dan luar negeri. Hamba Tuhan ini dipanggil Tuhan kembali ke rumah Bapa di surga tanggal 2 Februari 2021. Puji Tuhan, ketiga hamba Tuhan ini, Pendeta J. Awandatu, Pendeta Junadi Salat, dan Pendeta Yakob Nahwai sudah tiada. Mereka sudah kembali ke rumah Bapa di surga. Namun mereka mewariskan nilai-nilai kehidupan yang kekal buat kita semua. Terima kasih buat perhatian Anda. Saya James Pangau. Tuhan memberkati.